Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11I akan membahas salah satu materi PKN, yaitu gerakan non-blok atau biasa disingkat dengan GNB. Selamat menyaksikan. Adapun materi yang akan dibahas dalam video kali ini adalah pengertian dari GNB, sejarah dan latar belakangnya, 5 negara yang memprakarsai GNB, asal mula kata non-blok, 5 prinsip gerakan non-blok, gerakan non-blok dan Dasar-Sila Bandung, tujuan dari gerakan non-blok dan peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Setelah Perang Dunia II, muncul dua kubu dari dua negara adidaya, yakni Amerika dengan haluan liberalis kapitalis dan Soviet dengan aliran sosialis komunis. Banyak negara yang tidak ingin bergabung dalam dua ideologi ini, yang akhirnya membuat sebuah gerakan yang dinamai Gerakan Non-Blok atau GNB. Nah, lalu apa sih yang dimaksud gerakan non-blok ini? Let's find out. Non-Aligned Movement (NAM) atau Gerakan Non-Blok (GNB) adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari lebih 120 negara yang tidak menganggap dirinya bergabung atau beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar manapun. Gerakan non-blok bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung tahun 1955. Konferensi ini dihadiri oleh pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia Afrika. Konferensi ini mendiskusikan tentang masalah-masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni barat yang baru saja berkembang. Namun, KAA saja tidak cukup, karena ada negara berkembang yang baru merdeka juga, yaitu Yugoslavia yang berada di luar Asia Afrika. Akhirnya gerakan non-blok ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia, terutama dari Asia Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia karena adanya persaingan antara blok barat yaitu Amerika dan blok timur yaitu Uni Soviet atau Rusia. Berikut 5 negara yang memprakarsai GNB. Dalam konferensi tingkat tinggi di Beograd inilah didirikan GNB yang diprakarsai oleh 5 pemimpin dunia, yaitu 1. Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia. 2. Soekarno, Presiden Indonesia. 3. Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. 4. Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir. 5. Kwame Nkrumah dari Ghana. Kata non-blok dipaparkan pertama kali oleh Pandit Jawaharlal Nehru, yakni Perdana Menteri India, dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidatonya itu, Nehru menjabarkan 5 pilar yang dapat diterapkan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan atau 5 pengendali. Prinsip ini kemudian dipakai sebagai basis dari gerakan non-blok. 5 prinsip GNB. 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Yang kedua, perjanjian tidak saling melakukan agresi. Yang ketiga, tidak melakukan intervensi urusan dalam negeri negara lain. Yang keempat, setara dan saling menguntungkan. Dan yang kelima, menjaga perdamaian. GNB dan Dasar-Sila Bandung. Gerakan non-blok ini juga merealisasikan beberapa poin dalam Dasar-Sila Bandung yang menyangkut kesejahteraan suatu negara. Pada tanggal 1-6 September 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi di Beograd, Yugoslavia. Tujuan GNB
Pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah penguasaan internasional efektif. Yang ketiga, mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. Yang keempat, mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. Yang kelima, mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan GNB dan Deklarasi Havana. Tujuan dari GNB juga tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, apartheid, Zionisme, terorisme, dan segala bentuk intervensi. Berikut peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia berperan sebagai salah satu negara penggagas Konferensi Asia Afrika yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. Indonesia juga sebagai salah satu negara pengundang pada KTT gerakan non-blok yang pertama. Indonesia menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB yang ke-10 yang berlangsung pada tanggal 1-7 September tahun 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog untuk memperkuat hubungan antara negara yang berkembang dan negara yang maju. Hingga 2016, KTT GNB telah diadakan sebanyak 17 kali dan pada 2012 telah memiliki 120 negara anggota. Sekian materi gerakan non-blok yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.